akan melakukan penyuluhan tentang sistem reproduksi dan juga kesehatan ternak pada hewan ruminansia dan juga hewan kesayangan. Selamat menonton! Selamat siang dokter. Halo Pak, selamat siang. Itu dok, saya akhir-akhir ini cukup heran soalnya beberapa bulan terakhir itu sapi saya nggak penting-penting. Padahal sering banget saya kawinkan. Nah itu kenapa ya dok kira-kira? Kalau kayak gitu sepertinya ada gangguan pada sistem reproduksi dari sapinya, baik jantan maupun betina. Nah, pada sapi jantan dapat gangguan sistem reproduksinya atau kualitas sperma yang buruk. Nah, kalau pada sapi betina, gangguan pada sistem reproduksi atau siklus dan seterusnya. Nah itu dok, itu solusinya gimana dok? Kalau saran saya sih mungkin bisa menggunakan sistem inseminasi buatan. Nah itu artinya apa dok? Coba dijelaskan lebih lanjut ya. Inseminasi buatan itu adalah teknik reproduksi untuk membuai sapi betina secara tidak langsung. Jadi tidak menggunakan sapi jantan secara langsung, tapi menggunakan semen dari sapi jantan yang memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, fungsinya ini sangat baik, dapat meningkatkan genetika dari sapi-sapi tersebut. Oke. Jadi saya manut dokter aja baiknya gimana? Siklus reproduksi pada hewan ruminansia perlu sekitar 21 hari dengan 4 fase, yaitu proestrus, estrus, metastrus, dan diestrus. Fase estrus adalah fase yang sangat krusial dalam proses reproduksi ternak. Pada fase estrus merupakan fase di mana betina sedang birahi atau siap untuk dikawinkan. Beberapa tandanya seperti mengeluarkan suara gaduh, keluarnya lendir transparan dari vulva, dan terdapat 3A pada vulva, yaitu abang, abuh, dan anget. Program inseminasi buatan sangat membantu peternak dalam penanganan reproduksi ternaknya. Inseminasi buatan adalah suatu teknik reproduksi yang digunakan untuk membuahi sapi betina dengan menggunakan semen sapi jantan yang telah diproses dan disimpan bentuk beku. Teknik ini memungkinkan peternak untuk meningkatkan kualitas genetik sapi mereka dengan menggunakan semen dari sapi jantan yang unggul. Selain teknologi reproduksi, kesehatan ternak juga sangat penting dalam proses inseminasi buatan. Sapi betina yang sehat akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bunting dan melahirkan anak yang sehat. Oleh karena itu, peternak harus memastikan bahwa sapi betina mereka memiliki kesehatan yang baik sebelum melakukan inseminasi buatan. Karena dengan sapi yang sehat akan mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas genetik. Selamat siang dokter. Selamat siang, Pak. Jadi gini dok, kemarin itu domba saya keguguran. Nah itu kenapa nggak? Soalnya sebelumnya itu belum pernah sama sekali keguguran domba saya. Waduh, mungkin ada infeksi di uterus atau di janinnya. Itu mungkin bisa karena stres atau nutrisinya kurang, atau bisa aja keracunan atau terkena penyakit. Padahal saya tuh gak pernah ngasih apa-apa loh dok ke domba saya ngasih makan tuh ya normal kayak biasanya. Terus kalau keracunan tuh kayak nggak mungkin. Apa ya, saya rugi besar lah dok, banyak lah saya rugi. Nah itu gimana dok? Kedepannya bisa diperhatikan lagi ya Pak nutrisinya. Pengelolaan stresnya juga harus diperhatikan dengan baik. Vaksin dan pengobatannya juga harus dilakukan dengan teratur. Kalau semua ini sudah dilakukan, keguguran pada domba bisa dicegah. Nanti saya bakal bantu untuk perawatan domba-dombanya agar tidak terkena keguguran lagi. Oke, terima kasih banyak dokter.
Keguguran pada domba adalah suatu kondisi di mana janin domba yang sedang berkembang dalam kandungan ibu domba mengalami kematian dan harus dikeluarkan dari tubuh domba sebelum waktunya. Nah, keguguran pada domba ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, stres, nutrisi yang tidak seimbang, kerusakan pada uterus, dan juga faktor genetik. Nah, keguguran tersebut bisa memberikan dampak seperti mengurangi produktivitas domba, meningkatkan risiko infeksi pada induk, dan juga pengurangan kualitas dan juga kuantitas hidup domba yang nantinya akan lahir. Oke, hal tersebut juga didukung oleh kesehatan ternaknya. Kesehatan ternak domba pastinya sangat penting ya untuk meningkatkan produktivitas dan juga keuntungan peternakan. Peternak dapat meningkatkan kesehatan ternak domba dengan melakukan beberapa hal, seperti contohnya memberikan pakan yang seimbang dan cukup, mengelola lingkungan yang seimbang dan nyaman untuk domba, melakukan vaksinasi dan juga pengobatan secara teratur, serta pengawasan kesehatan domba secara teratur. Nah, dengan melakukan tindakan pencegahan dan juga pengobatan yang tepat, peternak pastinya dapat mengurangi risiko keguguran pada domba dan juga meningkatkan kesehatan serta produktivitas pada domba mereka. Oh ya dok, ini kucing saya akhir-akhir ini agak aneh banget dok pas di rumah, itu kenapa ya dok? Dia suka teriak-teriak gitu kah atau gimana? Ya sih dok, kucing saya tuh suka ngeong-ngeong, mana ngeongnya keras banget lagi. Terus juga pantatnya itu loh dok, nungging-nungging. Nah, kayak dari artikel yang saya baca sih, katanya kemungkinan dia lagi mengalami fase birahi ya dok. Ya mungkin dari kucingnya ibu itu lagi sedang mengalami birahi, yang dimana birahi itu jika tidak bisa dibuahi atau tidak dibuahi itu akan menimbulkan stres yang berkepanjangan, dan itu bisa juga mendapatkan adanya penyakit piometra gitu. Oh, terus kalau misalnya kucing saya ini lagi birahi harus diapain ya dok? Soalnya saya ini masih newbie banget dalam dunia perhewanan ini. Mungkin nanti setelah masa birahi telah selesai, mungkin nanti ibu datang lagi bersama kucingnya dan bisa dilaksanakan namanya sterilisasi. Nah, sterilisasi itu tidak hanya pada kucing betina juga. Sterilisasi juga bisa dilakukan pada kucing jantan. Kalau pada kucing betina itu nanti bagian kandungannya, bagian ovumnya itu nanti akan diambil dan dia akan kehilangan pada organ reproduksinya serta kehilangan hormon estrogennya, seperti itu. Oh, seperti itu ya dok. Tapi saya masih nggak paham deh dok. Maksudnya steril gimana ya dok? Sterilisasi itu adalah sebuah prosedur medis yang dimana untuk menghilangkan kemampuan reproduksi kucing tersebut. Steril kucing adalah suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menghilangkan kemampuan reproduksi kucing. Prosedur ini dapat dilakukan pada kucing jantan maupun kucing betina. Steril kucing memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah mengurangi populasi kucing liar, mengurangi resiko penyakit reproduksi tertentu, mengurangi perilaku agresif dan juga dominan pada kucing jantan, mengurangi resiko kucing melarikan diri, dan juga meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup kucing. Kesehatan kucing sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup kucing. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan kucing antara lain adalah nutrisi yang seimbang, lingkungan yang mendukung, serta vaksinasi dan pengobatan penyakit secara teratur. Steril kucing dapat meningkatkan kesehatan kucing dengan mengurangi resiko penyakit reproduksi tertentu dan juga mengurangi perilaku agresif dan dominan kucing. Selain itu, steril kucing juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan pada kucing yang dapat mempengaruhi kesehatan kucing secara keseluruhan. Dengan melakukan steril kucing dan memperhatikan kesehatan kucing, pemilik kucing dapat membantu meningkatkan kualitas hidup hewan peliharaan dan memastikan bahwa hewan peliharaan mereka sehat dan juga bahagia. Nah, bisa ditarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa kesehatan dan reproduksi ternak yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup hewan. Dengan melakukan pengelolaan, kesehatan, dan reproduksi yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ternak, serta meningkatkan kesejahteraan hewan. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan dan reproduksi ternak pada hewan ruminan, non-ruminan, dan pet animal demi meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup hewan.